Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Hasan di Ahsani Media. Ya, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Pada bagian 2 ini kita masih mempelajari bagaimana cara membaca waqaf. Pada teman-teman dipersilakan untuk mencari tempat belajar yang nyaman, tenang, dan yang paling terpenting adalah fokus ya. Dipersiapkan alat tulisnya ya, barangkali ada hal-hal penting yang bisa dicatat. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke materinya. Kita lanjut ke halaman 3, Umi Dewasa jilid 5 ya. Nah, pada pembahasan kali ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, kita masih mempelajari bagaimana cara membaca waqaf ya. Nah, baik teman-teman, kita perhatikan jilid 5 Dewasa halaman 3. Kita mulai dengan bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun, jika waqaf dibaca alim. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Nah, pada materi pembelajaran jilid 5 kali ini masih mempelajari bagaimana cara membaca waqaf, namun dengan kondisi yang berbeda. Teman-teman bisa perhatikan ketika dua huruf terakhir ya pada ayat Al-Quran terdapat huruf ya sukun atau wawu sukun, maka cara bacanya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf yang paling terakhir. Ya, teman-teman bisa perhatikan cara mewakafkan huruf. Nah, pada posisi perhatikan dua huruf terakhir sebelum wakaf terdapat huruf ya sukun atau wawu sukun. Ini ya dua huruf terakhir mim. Ya, nah ini ada ya sukun atau wawu sukun, maka cara bacanya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf yang terakhir. Pada contoh di sini misalkan alim ya, ali ya, li ya sukun terus mim sukun. Maka cara bacanya li-nya dipanjangin dulu baru masuk ke mimnya. Alim baru masuk ke mimnya ya. Mimnya cukup nah sedikit aja ya. Cukup alim. Nah, jadi sekali lagi li-nya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf mimnya. Jadi bukan alim, bukan memnya, bukan mim sukunnya ya yang dipanjangin, tapi li-nya dulu baru masuk ke mimnya. Alim. Khauf. Nah, sama ketika wawu sukun juga. Nah, jadi wawu sukunnya dulu. Ketika di sini contohnya ya, khauf. Nah, khaufun, maka ketika di waqaf jadi khauf. Nah, suara condongnya ke u ya. Suara kho-nya sekali lagi ketika fathah ya, ada wawu sukun sebelumnya berharokat fathah, maka cara bacanya adalah condong suaranya u-nya jelas. Khauf. Khauf. Jadi bukan fa-nya, fa sukun yang dibaca panjang, tapi khau-nya ya, wawu sukunnya. Khauf. Nah, bukan khauf, bukan, tapi khauf. Nah, insyaallah paham ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ulang, dua huruf terakhir sebelum waqaf terdapat huruf ya sukun atau wawu sukun. Cara bacanya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf yang terakhir. Ya, kita ulang bersama-sama ya teman-teman. Halaman 3, teman-teman bisa simak dulu, perhatikan dengan baik. Alimun, jika waqaf dibaca alim. Khaufun, jika waqaf dibaca khauf. Wabi sal masir, kaifa tahkumun, li ilafi quraish, rabba hadzal bait, bidzatis sudur, wa ilaihil masir.
hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wal baitil ma'mur wa basyiril mu'minin wadzariyati dzarwa wa banina syuhuda kalla saya'lamun fa aina tadhhabun. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Sekali lagi gampang ya teman-teman. Dua huruf terakhir sebelum wakof, kalau ada ya sukun atau waw sukun, cara bacanya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf yang terakhir. Kita lanjut lagi teman-teman. Di halaman 4 masih sama materinya ya. Baik, perhatikan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim inil kafiruna illa fi ghurur ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabba hadzal bait fasabbih bismi rabbikal azim bal humul yawma mustaslimun wa ma alayna illal balagul mubin. Iya, seperti itu teman-teman. Mudah ya. Nah, ya, pokoknya setiap ada ya sukun atau waw sukun di dua huruf terakhir sebelum wakof, maka cara bacanya dipanjangin dulu baru masuk ke huruf yang terakhir. Contohnya biddin. Nah, di-nya dipanjangin dulu baru masuk ke nunnya. Biddin yadu'ul yatim fi ghurur. Nah, baru masuk ke ro-nya. Gurur. Nah, ru-nya dipanjangin baru masuk ke huruf ro yang paling terakhir. Nah, terus yang terakhir ya, ketika ada dua huruf terakhir, ada ya sukun, terus yang paling terakhir huruf fa. Nah, maka sama cara baca was-soif. Nah, baru masuk ke fa-nya. So-nya dipanjangin dulu baru masuk ke fa-nya. Was-soif hadzal bait rabbikal azim mustaslimun illal balagul mubin. Gitu teman-teman, gampang ya. Nah, mungkin saya rasa cukup ya untuk materi jilid 5 bab 2 ini. Nah, bagi teman-teman yang merasa kurang paham atau mungkin ada perkataan saya yang masih kurang ya, masih kurang teman-teman bisa pahami, boleh teman-teman langsung bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini, bagikan kepada teman-teman atau saudara yang lain agar bisa ikut ya belajar bersama kita. Ya, saya rasa cukup. Ya, semoga ilmu yang kita kaji hari ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.